Halo friends, kembali lagi bersama saya Yudi Spayoga dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan MMR atau Monday Market Review bersama teman-teman semua yang ada di grup VIP atau eksklusif Friendline-ku. Nah, jadi pada MMR kali ini kita akan membahas beberapa pair yang memungkinkan untuk kita trade dalam minggu ini. Itu ada sekitar 4 sampai 5 pair yang mungkin menurut saya bagus dan nanti kita akan eksekusi ketika dia sudah mau mengikuti forecast dari kita. Dan kita ada live bersama teman-teman juga di sini dan langsung aja kita masuk ke chart. Nah, di sini kita akan awali dengan nge-forecast si DXY dulu karena seperti biasa kita sering trading gold, maka kita harus ngecek juga si DXY atau lawannya si gold. Nah, jadi di sini kita berada di time frame weekly yang dimana di time frame weekly ini tren dari si DXY ini masih dalam downtrend untuk saat ini. Dan kalau dari 2016 di sini kita ambil dia masih akan mungkin menjadi sideways karena di sini dia belum bisa breakout dari area 88.233. Nah, di sini kita akan zoom in apa yang terjadi selama ini terhadap si DXY. Jadi kalau kita lihat dari time frame weekly di sini kita bisa melihat adanya trend bearish. Di sini pembentukan lower high dan lower low-nya ini cukup rapi. Dan kalau kita lihat di sini ada sebuah support dan di sini ada sebuah level area yang direspect oleh si DXY ini sehingga DXY ini sekarang berada di area resisten. Jadi ini adalah area resisten, ini juga area resisten dan ini adalah area resisten juga. Jadi seperti yang kita lihat bahwa DXY kali ini dia berada di area resisten. Dan kita punya plan untuk si DXY dan kita akan breakdown dulu time frame ke daily. Nah, pada daily time frame di sini kita memiliki beberapa pattern yang terjadi menjadi satu. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah area resisten dan di sini juga ada ascending broadening wedge versi besar. Kalau kita zoom in di dalamnya di sini juga dia membentuk sebuah pattern. Mungkin kalau kita turunin time frame di time frame 4 jam ini akan menjadi lebih jelas. Nah, di sini kita memiliki skenario untuk daily time frame bahwa si DXY ini memungkinkan untuk dia naik ke area resisten di 94.247. Karena di sini adalah area terjadinya tertouch yang dimana jika ada area tertouch dia akan menjadi reversal. Biasanya seperti itu. Dan kalau kita lihat di dalamnya ini, di sini juga dia membuat ABW. Dan ABW-nya ini berada di area resisten, which is ini akan menjadi reversal atau double top dan ABW. Jadi dengan adanya ABW dan double top ini si DXY ini bisa reversal turun lagi gitu, karena seperti yang saya katakan tadi si tren dari DXY ini mungkin akan menjadi sideways ke depannya karena si DXY ini belum breakout dari area resisten dan area support. Jadi kita bisa menunggu area mana yang di break oleh si DXY. Nah, di sini kita kan sudah melihat adanya dua pattern, bahkan tiga pattern yang terjadi dalam satu circle ini. Nah, dari pattern-pattern tersebut akan mencerminkan reasonnya si DXY kenapa dia bisa naik dan kenapa dia bisa turun. Nah, di sini kalau kita punya plan di daily time frame dia bakal naik, maka kita bisa turunin di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam di sini terlihat ada sebuah area yang masih direspect oleh si DXY. Di sini dia sempat naik sampai di 93, turun lagi, naik lagi, di reject lagi, naik lagi, masih di reject lagi. Berarti di sini kesimpulannya ada potensinya di sini dia menjadi double top dan ini bisa menjadi valid jika memang di sini dia breakout di area ini. Jadi simpelnya kita butuh dia breakout dulu di sini, lalu dia buat flag, baru dia continuation lagi turun sampai si garis kuning yang di bawah ini di break
maka dia akan turun terus. Ini untuk si DXY. Dan ada juga kemungkinan kalau dia turun sampai di area garis kuning ini, maka dia bisa naik lagi sampai di area ini atau di area ini. Berarti kesimpulannya adalah DXY ini masih memiliki dua skenario, yang dimana possibility yang mungkin terjadi yang paling tinggi adalah dia masih akan turun ke area trendline karena tren di time frame 4 jam ini masih dalam uptrend. Turun ke area trendline kuning ini, lalu bisa aja dia melanjutkan kenaikannya dia. Berarti itu kesimpulan yang mungkin akan terjadi. Dan jika trendline kuning ini di break, maka kita akan menunggu sebuah flag continuation untuk eksekusi pair yang berbasis USD di depannya. Nah, jadi itu untuk awal dari MMR ini, dan maka kedepannya kita akan melihat lawan dari USD itu bagaimana. Oke, next kita akan masuk ke si gold, pair yang diminati oleh sejuta umat. Jadi dari gold ini juga kita bisa melihat di weekly time frame. Di weekly time frame kalau kita lihat di sini secara zoom out, dia memang lagi uptrend. Nah, perubahan dari uptrend dan downtrend ini kita bisa lihat di garis kuning. Garis kuning ini adalah perubahan dari adanya uptrend, dan di sini dia menjadi downtrend. Nah, di sini kalau kita lihat dari versi weekly time frame, di sini kita bisa melihat adanya sebuah rejection. Oke, kita delete dulu biar lebih jelas. Nah, di sini kita bisa melihat adanya sebuah candlestick yang ditolak oleh si gold ini sendiri. Dan mungkin ini akan menjadi area resisten yang cukup strong. Nah, kalau teman-teman ngelihat di sini kan dia ditolak nih. Dia ditolaknya pada area yang memang banyak ada penolakan di sana. Jadi contoh di sini dia ditolak, di sini dia juga ada sebuah konsolidasi, di sini dia ditolak, dan di sini dia ditolak lagi. Berarti kalau kita ambil kesimpulan, area ini adalah area yang banyak diminati oleh trader. Jadi di sini kita akan melihat view di time frame yang lebih kecil. Kalau dari segi weekly time frame kita melihat adanya penolakan di area tersebut, maka di daily time frame kita bisa melihat apa yang mungkin akan terjadi. Nah, kalau kita lihat secara candlestick, kita bisa melihat di sini ada base, di sini ada base, di sini ada base, dan dia mengulangi hal yang sama. Di sini ada base, di sini ada base, dan mungkin ini akan menjadi base lagi untuk dia melanjutkan penurunan. Karena basicnya kalau kita trading ini adalah history repeat itself, dan always seperti itu. Dimana ada correction, di sana pasti akan ada continuation atau reversal. Jadi correction yang saya maksud itu adalah base-nya ini. Base ini biasa disebut dengan konsolidasi atau correction. Jadi kalau yang merah ini biasa kita sebut dengan impulse. Jadi biasanya tren itu akan menjadi impulse, lalu ada correction atau ngebase, baru ada continuation. Jadi ini impulse, ini correction, ini continuation, seperti itu. Nah, dari adanya hal seperti itu, kita bisa mengetahui kapan kita harus memasuki entry gitu. Nah, kalau kita lihat dari daily time frame, di sini dia habis membuat impulse, lalu di sini potensinya dia apa? Correction kan. Nah, dari adanya potensi correction, maka kita bisa mengambil kesempatan yang ada. Nah, sebelum kita mengambil kesempatan yang ada, kita juga bisa memanfaatkan garis trendline, di mana aja kita boleh membuat garis trendline. Kalau kita menurut SMB sebelumnya yang pernah saya bahas, gold ini memang berpotensi turun ke area 1735, karena di area 1735 ini adalah level Fibonacci 618 atau golden areanya si Fibonacci ini sendiri.
Nah, di sini juga berpotensi menjadi higher low. Di sini juga berpotensi menjadi lower high. Nah, cukup tricky. Makanya saya akan trade untuk minggu ini mungkin masih santai. Kita akan lihat bagaimana respon dari si market. Karena kalau misalkan dia breakout di daily time frame, berarti dia akan terbang jauh. Gitu simpelnya. Breakout di daily time frame, dia kemungkinan akan terbang jauh sampai di area ini. Begitu juga dengan DXY yang tadi saya bahas, berarti kalau si DXY dia breakout di area trendline, maka dia akan turun jauh, lumayan jauh gitu. Maka kesimpulannya adalah kita akan menunggu si gold ini sampai di area resisten, sampai di area 618, itu bagaimana respon. Nah, kalau kita lihat di sini di daily time frame, kita coba turunin ke time frame 4 hour. Di time frame 4 jam, di sini salah satu area yang dimiliki oleh si gold ini juga ada dua. Yang pertama di sini kita punya sebuah area 618. Yang kedua di sini juga kita punya sebuah area di 1768. Oke, 1768 dan di angka 1763. Jadi kalau kita lihat di sini ada potensi dia menjadi head and shoulder di sini. Jika dia naiknya sampai di 1766 sampai 1768, maka potensinya si gold ini akan membentuk head and shoulder, dan jika ada rejection di sana maka dia akan melanjutkan penurunan. Nah, penurunannya itu lumayan cukup jauh ya kalau kita ambil dari segi support. Di sini supportnya ada sebuah area. Nah, range dari area right shoulder sampai di area support ini sekitar 510 pips. Nah, 510 pips dengan kita open satu lot, kita udah dapat 5.000. Di sini cukup lumayan high probability. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, di sini sudah ada impulse, di sini correction, di sini continuation. Nah, biasanya seperti yang saya bilang waktu ini, kalau udah ada flag kecil, di sini pasti akan ada flag besar. Kalau ada flag besar, maka penurunannya dia juga akan besar. Movementnya akan lebih jauh gitu. Jadi misalkan skenario ini terjadi, kita akan menunggu setelah terjadinya right shoulder. Dan satu hal yang membuat saya pede juga kenapa dia akan bentuk head and shoulder, karena di sini sudah ada break dari area low sebelumnya. Jadi ini sudah terbilang menjadi lower low, dan dia naik sekarang akan membuat lower high, baru dia turun. Seperti itu skenario untuk si gold. Itu yang untuk bearishnya. Nah, sedangkan kalau untuk trend bullish atau skenario kedua, jika dia ngebreak di area garis kuning, ini, maka kita bisa mengambil potensinya break and retest. Jadi simpelnya ada higher high, ada higher low, maka kita akan eksekusi ketika ada higher low dan adanya correction di sana. Baru kita bisa mengikuti tren dari si gold ini. Jadi maka dari itu kita butuh kesabaran untuk trading. Jadi nggak bisa setiap saat kita harus ngetrade. Kita di sini akan mencari trade yang memiliki kualitas bukan kuantitas gitu. Jadi di sini skenario untuk gold seperti itu, dan kita akan bersama-sama melihat respon dari si gold ini sendiri. Dan yang ketiga itu kita ada GBP USD. Kita akan forecast GBP USD. Nah, di sini di weekly time frame GBP USD sudah memasuki area resisten. Oke. GBP USD memasuki area resisten, langsung reject dua kali di sini, terjadinya double top, langsung turun. Dan di sini ada sebuah zona juga yang belum dites oleh si GBP USD. Jadi kesimpulannya berarti di area 1.33606 ini adalah sebuah area yang
paling dekat oleh GBP USD. Nah, jadi potensinya dari GBP USD ini ada potensi untuk dia ngehit di area tersebut. Karena kalau kita lihat dari samping-sampingnya, ini banyak banget ada area yang ditolak oleh GBP USD. Jadi di area ini area yang cukup strong, banyak diminati oleh trader. Makanya banyak ada penolakan, banyak ada base juga di sini. Nah, di sini mungkin akan menjadi sebuah area yang dituju oleh si GBP USD. Oke, kita turunin lagi ke daily time frame. Nah, di daily time frame di sini kita bisa melihat di sini paling dekat ada sebuah area. Boom. Ini potensinya bisa menjadi triple bottom, bisa juga menjadi triangle. Oke, kita coba delete ya. Nah, yang pertama bisa menjadi triple bottom. Yang kedua, kalau kita ambil dari sini udah jadi false break. Nah, kemarin skenario saya itu dia jadi triangle. Nah, di sini ternyata kemarin dia sempat ngebreak, jadi kita sesuaiin aja ke sini karena dia udah buat swing. Nah, jadi di area resisten ini kita ambil di sini area resisten. Nah, di sini juga ada sebuah area yang cukup strong. Kita ambil juga yang di sebelah sini. Di sini juga sama. Ada area yang cukup strong. Dan sekarang si GBP USD berarti dia berada di area support. Dia berada di area support dan mungkin kita juga punya sebuah area Fibo ya di sini. Kita ambil Fibo. Oke, di sini ada area Fibo. Nah, jadi dengan kita nge-forecast seperti ini, kita jadi tahu kita harus ngapain kan. Sekarang di daily time frame kita udah ngelihat GBP USD ada di area support dan di sini ada area resisten, di sini ada area resisten dan di sini juga ada area resisten. Berarti kemungkinan yang akan terjadi kalau dia break di high sebelumnya ini, di high yang ini, berarti dia akan paling dekat ngambilnya ke sini. Yang kedua, dia bakal ke area kuning ini. Yang ketiga, dia bakal sampai di area ini. Jadi itu possibility yang mungkin akan terjadi untuk si GBP USD jika break dari area trend line-nya atau area resistance high-nya itu. Nah, dari adanya skenario ini kita bisa memanfaatkan untuk mencari peluang buy dan peluang sell. Kenapa begitu? Karena ketika dia sampai di area resisten ini dan ada rejection, berarti ini potensinya dia akan membuat lower high, berarti dia bisa kemungkinan turun lanjut. Yang kedua, dia bisa naik ke area ini, baru dia turun. Yang keempat, dia bisa naik ke area itu, baru dia turun lagi. Jadi skenario inilah yang mungkin akan terjadi di GBP USD. Nah, kalau kita lihat di sini juga potensinya dia tuh bisa ngebuat higher low. Nah, karena pas banget di Fibo 618 dia masih ketahan di sana. Cuman di sini masih ada base. Nah, di sini pentingnya kita menunggu base ini biar di break dulu, baru kita bisa eksekusi. Misalkan dia ngebreaknya di area resisten, berarti kita bisa buy di sini di area base-nya ini break. Misalkan di sini kita buy, stop loss-nya dekat aja, take profit pertama di sini dapat 1/2, take profit ketiga di sini dapat 100 pip, 1/, hampir 1/5 ya di sini ya, 1/5. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan jika base ini di break, maka skenario yang tadi saya bilang akan
jalan gitu. Tapi misalkan base-nya ini ngebreaknya turun, berarti sama juga, kita akan menunggu antara dia break and retest atau dia breakout langsung kita eksekusi. Itu tergantung kita mau menjadi agresif atau yang konservatif. Kalau kita menjadi yang agresif berarti kita bisa menunggu dia break langsung kita eksekusi. Tapi kalau kita konservatif, dia break dulu terus pullback atau retest baru kita eksekusi gitu. Nah, ini untuk si GBP USD seperti ini. Cukup jelas ya teman-teman. Oke, GBP USD seperti ini. Next itu kita punya si USD JPY. Nah, USD JPY ini cakep banget. Kenapa cakep banget? Karena dia sudah berada di area resisten. Area resisten yang dalam konteksnya itu sideways. Cuman nggak bisa dipungkiri juga, di sini dia juga punya satu area di sebelah 111.660. Jadi misalkan nih si USD JPY itu dia koreksi nih, dia turun sampai di sini dan di sini dia stuck, maka potensinya dia bisa aja sampai di area garis oranye ini di angka 111.672 atau di atasnya 112.365. Di potensinya dia seperti ini, kenapa? Karena dari daily time frame ini bisa menjadi potensi pencarian tertats untuk si USD JPY. Jadi ini good moment buat kita nungguin higher low baru kita execute long term view seperti ini. Kalau kita ukur pips untuk long term mungkin ini sekitar 241 pips. Yes. 241 pips dengan RR sekitar 1:10. Ini good trade sebenarnya kalau kita bisa dapetin HL-nya dia di sini, maka potensinya dia bisa sampai di area tersebut. Jadilah dia sebuah RW. Di sini kita bisa change, yang awalnya kita buy, kita bisa sell lagi di sini. Seperti itu. Ini USD JPY bagus banget. Oke, ini USD JPY sesimpel itu. Lalu ada Audi USD ini dia mirip-mirip sama siapa namanya, sama GBP USD tadi. Dia punya satu area base, satu area base yang harus dijebol oleh Audi USD. Jadi dengan adanya base ini, antara dia base-nya ini mau ngumpulin tenaga untuk bullish atau dia malah turun. Kita tinggal menunggu breakout. Dan kalau kita lihat di sini, ini juga bisa menjadi break and retest-nya dari adanya sebuah channel. Break and retest channel, kalau ini base-nya ngebreak naik, berarti dia akan lanjut naik gitu. Ya paling enggak TP pertamanya ada di sini. Nah, kita coba lihat RR ketika dia break. Lumayan nih, 377 pips ini pada daily time frame. Cuman kita butuh confirm untuk dia breakout dulu. Entah dia break and retest atau bagaimana, kita akan lihat. Sini juga sama, ada break and retest di falling wedge-nya. Kita akan menunggu apa yang akan terjadi pada si Audi USD. Nah, kita tinggal menunggu dia breakout baru kita bisa eksekusi gitu. Nah, mungkin itu aja watchlist dari saya yang memiliki potensi trade yang tinggi. Seperti yang tadi saya bilang, ada DXY, ada Gold, ada GBP USD, dan ada Audi
USD, ada USD GPY. Nah, jadi dengan adanya 5 watchlist ini kita udah lumayan kewalahan ya untuk memantau kelima-limanya. Mungkin dari 5 watchlist ini teman-teman bisa filter lagi, entah teman-teman mau ngambil 3 watchlist atau 2 watchlist itu boleh, karena long term trade-nya ini bagus banget. Oke, jadi mungkin itu aja watchlist dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di video ini, dan share ke teman-teman kalian yang belum memiliki trading plan untuk minggu ini. See you on the next videos.